Alhamdulillah, pada sore hari ini marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya pada kita. Semoga kita selalu bisa istiqomah untuk taat, untuk qanaah, dan untuk selalu bertawajuh padanya. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti dapat sahabat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita melanjutkan tentang materi Miracle of Baitullah. Ya, artinya apa Miracle of Baitullah itu? Nah, judulnya jelas ya, keajaiban. Ya. Nek ajaib kuwi masuk akal ora? Nek iso diakal jenengane ajaib ora? Ya, berarti nek jenengan nganggone akal berarti ora ajaib, nggih. Nek ajaib berarti ora nganggone akal. Nganggone ya yakin insyaallah nggih. Nah, ini pada materi yang kedua tentang mereka Ubaidullah. Yang materi yang kedua ini akan menyampaikan beberapa poin ya, untuk mendatangkan keajaiban itu sendiri ya. Bagaimana rahasia-rahasianya, langkah-langkah awal supaya kemudahan di dalam umroh itu kita dapatkan ya, yang orang masuk akal tapi terjadi. Yang pertama itu satu, harus punya niat yang tulus karena Allah. Nah ini biasanya kan orang umroh ini niatnya kan mana-mana ya. Ana sing mergo kepengin ketemu jodone ya kan. Ana sing kepengin lunas utangi. Ana sing kepengin iso meningkat karire. Ana sing kepengin bisnis ndang sukses. Berbagai macam semua alasan selain Allah itu ora marai mabur, tapi mabur. Paham? Ini dihilangkan. Nanti sampai di sana dongo ya Allah, lunasan utangku enggak masalah. Sementing mangkatmu ki aja ngembul karep gen lunas utangi, gen duwe omah, gen duwe mobil, gen karire meningkat, apa gen ketemu judune, mangkat aja ngembul niat kaya ngono. Karena itu sudah tidak tulus karena Allah. Nanti di sana dongo macam-macam monggo. Kondisi kusuk minta apapun silahkan. Karena Allah itu menerima semua doa. Tapi niat, hati-hati. Karena niat itu akan menghasilkan balasan. Yang dibalasi orang perbuatan kita asli ini, tapi hakikatnya niatnya. Maka innamal amalu binniyah. Semua amal tergantung niatnya, dan Allah membalas sesuai niatnya, bukan perbuatannya. Nah, ini yang pertama. Yang namanya niat yang tulus itu nopo? Berarti jenengan mung kan golek ridone Allah kono. Ning ngene Baitullah ki mung golek apa? Golek ridho kan? Lah, berarti nek golek ridho berarti kan ngenteni apa? Carane apa kok carane dhewe? Caranya Allah. Ya kan? Allah itu Maha berencana. Tepatnya kapan dan kapan itu Allah yang ngerti. Allah itu tahu. Iki wong pantes umroh, opera Allah ngerti. Iki pantes umroh, gue bakal gagal kok berhasil Allah yang ngerti. Iki pantes umroh, gue bakal dia berhasil mabrur Allah yang ngerti kabeh. Nek dikon milih ngono jangan milih sing ndi. Pantes dikei mabrur. Ya, ini hati-hati dengan niat ya. Ya. Umrohkan rohanimu dulu sebelum mengumrohkan jasad. Nanti Allah yang akan memperjalankan jasad kita. Ini. Jadi kematangan orang ibadah, terutama ibadah umroh itu sebenarnya rohaninya, bukan ritual fisik. Makanya rohani ini dimatang gini sih, biar tidak sia-sia. Ning kono perjalanan ini suwi, apa meneh saka Semarang di Jakarta ini lewat tol 7 jam. Ini mampir-mampir iso luwih.
pesawat ngambul-ngambul ning ngene kono kuwi ya suwi iso sampai 9 jam ya durung ku prosesi belum biayanya keselit dan sebagainya. Jangan sampai jauh-jauh ke sana intui kesia-siaan ya, ini yang pertama ya. Nah, jadi kalau kita sudah tulus, insya Allah nanti Allah akan mencatat. Wong durung mangkat itu isinya dicatat mabrur. Apa meneh wis itu mangkat ya kan? Karena niatnya wis bener. Sesuai. Itu, saya digolek mau ridhone Allah. Rono ora golek apa-apa. Ora golek judu, ora golek sugih, ora golek tenar, ora golek kemudian dan enggak, cuma siji. Rono kepengin entuk ridhone Allah titik. Wis kencenge kuwi wae. Nek wis kenceng golek ridhone Allah, insyaallah dalannya akan dimudahkan. Ya. Yang kedua adalah kita punya satu senjata. Kadang niat saja itu tidak cukup. Maka perlu doa yang khusyuk. Jaluk, minta. Ingat. Karena orang berhasil ke sana itu kan dia melalui beberapa tahapan. Kudu ono niat, ono ragat, ono sehat, nekat, mangkat, ya. Apa? Niat, ragat, sehat, nekat, mangkat. Duwe niat, ora diragat iso. Ora iso. Sing iso rono rohani ini, rogone ra iso rono. Duwe niat diragat, ora sehat iso ora? Ora iso. Wong ngono kuwi meni masjid ya mlakune sekali mangkat kuwi pulang pergi sekilonan. Ya kan? Nek ping bolak-balik ping 4 sedina ora 4 kilo mlaku ya. Ya alhamdulillah apa wal watut kuat mlaku semono. Digrojok jam-jam terus jadi tenagane kuat. Sampai dikuras ya di sini. Lah wong umroh kok mati. Kan orang umroh itu kan dutanya Allah. Jihad, perang di jalan Allah, haji dan umroh. Jadi wong perjalanan 3 itu dutane Allah. Ngerti dutane Allah? Utusane. Nah, itu makanya mulia. Ambongku tekan goni apa ora balik sampai wow alam. Makanya kudu nekat dengan niat itu tadi. Nek ning kono kuwi panggilannya Allah. Ya. Jadi kudu nekat. Orang di rezeki karena ada orang yang takut Pak pesawat ora sida umroh ini. Itu muspro akhirnya kan itu. Ya. Memang bisa dibatalkan bisa, tapi kan kurang marem. Bisa nek ra kuat batalki paling 2,5 juta. Nanti cari mutawif sana kon umroh ke dene bisa. Satu orang gitu. Kemarin saya kan ditawari di mutawif, 2 orang mutawif dinawari nek batal iso gitu. Dan nanti ya tahu ibu saya atau bapak saya tak batal lagi kapan-kapan itu. Ya. Kemudian ya doanya gimana khusyuk? Ya Allah, jika engkau ridho hamba ke Baitullah, bukalah jalan kemudahan untukku ke Baitullah. Dungane ngoten. Dungane pripun? Jika engkau ridho hamba ke Baitullah, bukalah jalan kemudahan. Penting donga niku. Soalnya nek enggak donga kaya ngono, onone angel mbek angel. Rekoso mbek rekoso. Susah mbek susah. Ya, tapi nek sing donga kusuk nek Allah ridho, karena nek Allah wis ridho, ora ono sing ora mungkin. Ya kan? Gak ada yang tidak mungkin kun punya Allah itu. Orang masuk akal pun tetap bisa. Nek Allah sudah ridho. Tapi nek Allah belum ridho, walaupun masuk akal pun belum tentu terjadi. Makanya butuh ridhonya Allah. Nggih. Ketika aku njaluk mobil ora aku tekan kene mobil. Nanti panas dulu. Saya lanjut ya. Nah, itu
Itu. Jadi donga itu penting. Ya. Karena donga iki kekuatan jenengan. Nek jenengan ora di kekuatan donga, ya, engko tidak ada akad ibaratnya. Karena doa itu sebagai akad. Niat itu kan oleh batin. Doa itu bisa jadi akad kita sama Allah gitu loh. Makanya perlu dengan doa yang khusyuk. Doa yang khusyuk sing ngerti carane nggih. Sudah tahu toh? Doa yang khusyuk, yo fokus, ya. Kemudian khusyuk, baru meminta. Pikirannya jernih, hatinya tenang, rasanya cedak bi Allah, baru meminta sama Allah. Itu jadi doa yang khusyuk. Nek pikirannya durung tenang, aja ndonga. Ora khusyuk. Pikiran semrawut jangan berdoa, itu belum khusyuk. Atine sik bingung aja ndonga, ora khusyuk. Makanya tenang sih. Nek pikiran atine tenang, rasanya cedak. Nah itu. Nek rasanya sik ado mbek Gusti Allah, jangan doa. Nggo doane ra tekan, ya kan? Rasanya cedak. Lah bagaimana biar cedak? Selain atine tenang, napa? Nyambung ke frekuensi dengan apa? Dengan zikir. Ya. Wis nyambung frekuensi ini zikir, cedak, baru minta itu ya. Sing ketiga, yakin atas kuasanya. Kuasa Allah itu menarik atau mendatangkan hambanya ke Baitullah, ya kan? Menarik. Allah dikuasa menarik jenengan atau mendatangkan jenengan ke sana, bukan kuasa makhluk. Makanya yakin atas kuasanya ini penting. Nerakno yakin, ora ono miracle mau. Apa maneh secara logika di duit radonan. Saya kira duit 30 juta ora. Siapa ini gedek loh. Oh 5 juta gede berat itu ya, 30 juta ya. Kan? Nek aku muni tahun ini umroh masuk akal apa ora? Ora masuk akal lho ya, ora di duit to, masuk akal. Ya nek wis ora masuk akal berarti kan nganggo ilmu sing ora nganggo akal to. Iso ora sampeyan nganggo ilmu masuk akal setahun iki umroh ora iso. Gitu. Nabung narake yo sebulan 3 jutaan. Di duit 3 juta sebulan. Gimana kowe kadang pas-pasan. Nah, saking nek ngerti ora masuk akal. Kenapa kita perilaku kita sik nggo masuk akal? Napa sik kaya wong biasa jenengan? Sing duwe keajaiban itu duduk wong biasa, paham? Nek jenengan sing kelakuane kaya wong biasa ora iso. Ilmune tetep kudu masuk akal. Padahal masuk akal ora mungkin toh setahun iso umroh. Berarti jenengan kudu nglakoni ora kaya wong biasa. Lakune wong kowas. Itu loh. Iya, bisa dipahami ya? Ini kan ilmu keajaiban. Keajaiban yang dimiliki orang kowas, wong biasa ora duwe keajaiban. Anggone ilmu akal, ilmu nafsu. Secara akal nafsu, iku abot. Kok kok nabung 3 juta sasi wae yo. Belum tentu. Wis secara masuk akal ora dadi itu wis kesen sisan kerjane ya mateng ya situ-situ tenang. Ya kan? Gitu. Jadi nek keset usaha nih ya, nek wong akal wong nafsu kan sregep usahane. Ya ora? Sregep bener, banting tulang, berjuang. Iso lo akal lo nafsu tercapai itu. Tapi nek secara akal ben nafsu wis ora mampu. Jadi nganggone loa rohani. Loa rohani apa? Sregep batine. Sing kerja batine ora ragane. Kancane do turu mleketer kene melek semedi niku Gusti Allah. Nyawijike rasa sejati maring asmane Allah kang Maha Suci. Itu dolah terus. Ya kan? Lah saiki minta miracle. Wis ora masuk akal njaluk miracle.
Tapi perbuatan ibadah zikir, amalane koyo wong biasa, yo ki ora masuk akal meneh ngono ki. Ora masuk akal berhasilnya maksud saya. Gitu. Nek sing ngerti secara logika ora mampu, berarti jenengan aja nggo logika. Lah, ilmu yang tidak logika, wong sing duwe keyakinan atas kuasa Allah sampai keyakinannya itu menghasilkan. Kuwi wong koas. Wong sing melakukan amalan-amalan akhirat yang tidak sama dengan orang-orang awam. Paham? Ya. Salat dikusuke, dikire dikuatke diakehi. Rino wengi dikir. Itu sing kerja makome kerja. Kuwi wong akal. Wong ahli nafsu, ahli kerja. Nek jenengan nek meh ngono ya ora apa-apa, tapi iki wis ahli kerja ora Jadi ahli kerja ora, ahli dikir ora. Konyol jane. Kuwi jare pungguk berdukan bulan di sekono ki wujude wong ya kan. Wis ngerti rumangsa ni ora mampu kerja, ora mampu sregep golek duit, mampu ngesilke. Yo batinmu ki sing kerjane Gusti Allah. Gusti Allah ku bayar batinmu. Ya, cara bayare beda mbek wong gajian. Beda mbek wong bulanan ngoten lho. Tapi tetap dibayar. Karena batin kita kerja sama Allah. Gitu loh. Nggih, paham nggih? Nah, ini tentang kuasa atas yakin atas kuasanya, gitu. Gen piye dadi ya itu tadi. Ya toh, jangan melakukan sesuatu sing koyo wong umum. Dadi wong kuas. Amalan ibadah ya amalan zikire, ya kan? Hatinya, pikirannya dijogo, coba wong liyane, ucapannya dijogo, ya kan? Wong do seneng guyon, kurangi guyone. Do seneng mangan, kurangi mangane. Ngono kuwi. Do kakan turu, kurangi turune. Iki jane wong kuwas. Ya nek padha wae ora iso. Ini miracle. Miracle bakal jadi nek polanya tidak dirubah. Harus dirubah. Pokoknya nek manut mbak Abah insyaallah, ya. Rubah pola dulu baru hasilnya ketok. Pola ra dirubah pengen hasil sekondi ora masuk akal meneh. Kepengin tuh keajaiban tapi ora tahu melakukan hal-hal sing istimewa di hadapan Allah. Mimpi. Nggih mboten. Ya. Yang keempat, tawakal pada pertolongannya. Gitu. Tawakal pada pertolongannya. Bergantung menunggu jalan kemudahannya. Allah akan mendatangkan indikasi tanda kalau hamba akan diberangkatkan olehnya. Nek kita sudah tawakal tenan be pertolongan Allah. Indikasinya ketok. Indikasinya ketok. Ngerti indikasi ora? Tondo. Ketok. Rupane calon umroh wis ketok kabeh. Durung ketok indikasine tawakal durung ono. Sik adoh rupane saka umroh ya kan. Kok ketok kabeh. Makane kok tak amati rupane tanpa dijiji-jiji calon iso ora iki ketok kabeh bisane apa. Gitu. Nah, sing penting jenengan iki aja keset aja dablek ngono wae. Manut ya. Aku ngomong apa wae dilakoni. Kurangi turu malah ngantukan lah. Subuh ini kebluk isane lah. Piye jalan kuwi? Wong kok masuk koyo piye. Ya. Nek iso ki ya tangi sadurunge subuh. Ngoten nggih. Nah, nek iso bar subuh yo turu meneh gitu. Soale awake kesel, ya maklum ya kan. Tapi masuk main bendino kesel kapan bari gitu. Kok leren dikubur terus baru leren ya. Telat kan. Nih. Indikasi kan kelihatan tawakal itu. Karena jelas orang tawakal itu akan bertangan pertolongannya. Gitu. Nah ini. Maka sebenarnya program ini akan menguji diri dengan sendiri. Sopo toh sampean kuwi? Apakah ada itu toh? Apakah Anda itu layak dapat keistimewaan dari Allah? Ini pertanyaan dalam diri Anda sendiri. Buktikan kata-kata itu. Apa sudah membekali ilmu? Wis tak ijazah wis tak lakoni nganti berhasil. Ora berhasil aku ora wani ijazah. Layak apa ndak Anda seperti itu? Maka lakoni.
tenanan itu. Ojo sekedar, karena ini nilai value ada kan dilihat dari ini nanti. Allah yang akan menilai langsung, bukan saya. Saya cuma tangani Allah, ya kan? Saya cuma ditugasi bimbing tok. Nanti Allah akan menilai, yang ini pantas ora jadi hambane Allah, pantas sholat toh dapat keajaiban. Allah yang akan menilai nanti. Dan Allah yang akan memberikan keajaiban itu bukan saya itu loh. Saya hanya sebagai jalan tok. Paham nggih? Makanya arane apa dilakoni sing tenanan. Ya kan? Si marai orang gagal itu ora temenan. Nek temenan iki insyaallah wis yakin ikhlas temenan, istiqomah, tertib. Ya kan? Insyaallah berhasil. Ya, karena untuk menjadi orang puas itu tidak semudah membalik tangan. Gitu. Padahal itu dijamin sama Allah. Dijamin dunia akhir hati, selamat insyaallah. Gitu ya. Yang kelima ini yang terakhir, ya, ikhtiar sesuai kehendaknya. Jenengane orang yang sudah di level rohani kuwi tidak pernah memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Dan tadi saya sampaikan, orang kalau sudah tawakal, indikasinya akan kelihatan. Sing biasane itu Anda tidak perlu merubah sistem. Kalau sudah melakukan yang 4 tadi, niat wis bener, doa wis bener, yakin bener, tawakal bener, tidak perlu mengubah ikhtiar Anda. Tetap biasa aja. Tugas apa betul dilakoni. Tetapi indikasi akan kelihatan sebuah hasil yang meningkat. Gitu loh. Ya. Jadi ini salah satu sing tak rasake. Ya, ketika saya punya hajat niat, misalnya ya pengen beli apa gitu, rezeki sembul, indikasi berhasil itu. Tapi orang niat yo rezeki ini balik gitu loh. Jadi aku be umi nek main di omah rezeki akeh del. Tuku mobil rezeki del gitu. Tapi nek niat yo balik standar itu. Kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah itu cara-cara gitu. Jadi wis tawakal kok ikhtiar enggak perlu. Wah aku dodolan mau sembarang didol misalnya, ben iso munggah umroh setahun. Ora usah enggak harus seperti itu. Itu jenenge ilmu akal, ilmu logika. Ilmu rohani enggak seperti itu. Sing kenceng batine ya, sing ditingkati batine wae. Ikhtiare biasa aja. Nanti ada indikasi atau ada jalan dari Allah ini ya. Ada jalan. Berusaha sesuai dengan cara Allah. Jangan keluar dari ridhonya Allah, ya kan? Cara Allah. Berbicara sesuai kemampuan, tidak usah memaksakan diri. Secara fisik maksud saya, oke? Ya, secara fisik, secara batin kita harus meningkatkan terus. Karena yang menghasilkan itu batiniah, bukan fisik. Ya kan? Yang dibalas itu niat, bukan amalnya. Yang hasil gede cilik itu niatnya, batinnya, bukan lahirnya. Ya kan? Ada orang ya, ini tak kayak gambaran sidik. Ono wong kerja di dalam lembur sebulan 4 juta. Ya, maaf, misalnya pabrik itu kan iso gaji sebulan kan lembur-lembur. Tapi ada orang sedang lembur kerja sejam 2 jam itu 5 juta. Yang membedakan apa? Ayo. Ada orang sebulan gaji 5 juta, orang mau kerja 1 jam gajinya 5 juta. Si membedakan apanya? Kualitas. Kualitas itu di mana? Ini jeruk. Kualitas di Anda bekerja pakai kualitas batin Anda atau pakai kualitas fisik Anda. Podo wae. Kualitas fisik Anda butuh perjuangan. Mulai dari 5 juta kerjanya sasi. Tapi kalau kualitas batin Anda nggak butuh 1 bulan mulai dari 5 juta. Sak kerenteki, sak butuh apa ngei. Bisa sejam, sehari, 2 hari. Paham? Ini. Jadi ikhtiar batin yang berarti kuatan ada 2 nih ya. Ya secara rohani memantaskan diri. Yang dipantas atau di wong sing seperti itu. Secara rohani, secara jasmani itu kita bekerja sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Tidak perlu merombak. Nanti jenengan akan terseret pola yang berbeda,
akhirnya justru jauh dari keajaiban itu sendiri. Ya. Nah, terus secara finansial juga semampu nih. Ya, paham? Ya dengan seminggu iso nabung satu sejuta. Tapi biasanya nek wong wis yakine kuat, tawakale kuat, engko bludak rezekine. Tenang. Sing biasane seminggu iso nabung 1 juta iso nabung 1 juta cukup. Sekondi. Nanti Allah yang tahu. Allah yang membuka jalan. Ora sampe pikir carane piye. Itu nek isih mikir carane piye berarti sik nganggo akal, ya kan? Ya, itu ya, paham ya? Pertama tadi niat tulus karena Allah, doa yang khusyuk, terus yakin atas kuasanya, tawakal pada pertolongannya, yang kelima ikhtiar sesuai kehendaknya. Ngerti nggih? Nah, ini nanti dilanjutkan Mbak Ima akan memberikan detox ya. Karena detox itu penting. Ada hambatan-hambatan emosi. Ya, kalau orang mengalami apa jane? Blacklist mental block. Ya, orang kena mental block itu perlu itu detox mental, detox emosinya. Itu karena itu yang membuat orang terhambat mental block. Ya, nanti insya Allah dijabarkan memang. Dan dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.